Pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru rencananya akan disahkan pada Juli mendatang. Pemerintah dan DPR telah mereformulasi pasal-pasal kontroversial. Apakah RKUHP ini sesuai dengan aspirasi publik, terutama soal perempuan dan perlindungan kekerasan seksual? Kami akan mengulasnya bersama Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani. Selamat malam, Mbak Yentri. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, Mbak Yentri. Setelah disahkan di tingkat pertama, ini RKUHP ditargetkan akan disahkan bulan Juli. Kalau kemudian dari pengamatan Komnas Perempuan, bagaimana pembahasan RKUHP sejauh ini? Baik Mbak, yang pertama tentunya kita senang ya bahwa proses pembahasan RKUHP ini akhirnya dimulai lagi. Kita tahu bahwa upaya memperbaiki hukum pidana Indonesia ini sudah berpuluh tahun sebetulnya dilakukan dan diupayakan, tetapi memang ada sejumlah pasal-pasal yang dianggap bermasalah yang menyebabkan penundaan pada tahun 2019, dan pasal-pasal ini bisa jadi masih tetap bermasalah. Ingat jumlah proses perumusannya kan sudah dikunci ya, jadi dianggap sudah diketok palu meskipun ada beberapa perbaikan bagaimana yang tadi kita simak bersama liputan terkait dengan pembacaan atau paparan dari pihak pemerintah pada hari Rabu yang lalu. Nah, terkait langsung dengan isu kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, tentunya kami di Komnas Perempuan pertama-tama ingin menata ulang ya hukum pidana kita agar dia memudahkan kita mengenali kekerasan seksual tidak sebagai sebuah kejahatan kesusilaan atau tindak pidana kesusilaan, tetapi merupakan tindak pidana terhadap tubuh. Nah, karena itu Komnas Perempuan mengapresiasi bahwa pihak pemerintah pada paparannya sudah menegaskan bahwa perkosaan merupakan bagian dari tindak pidana terhadap tubuh dengan mengadopsi berbagai definisi ataupun tindakan-tindakan yang sebetulnya dialami baik itu perempuan maupun laki-laki, anak maupun dewasa, yang bisa tercatat sebagai tindakan perkosaan lebih luas daripada KUHP yang pertama ini, dan juga menegaskan tentang bahwa hubungan persetubuhan dengan anak merupakan sebuah tindakan perkosaan, dan juga melakukan harmonisasi dengan undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, yang didefinisikan sesungguhnya merupakan mandat juga ya dari RUU TPKS ketika dia akan disahkan menjadi undang-undang, karena definisi perkosaan tidak dimasukkan di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, tetapi dianggap akan diselesaikan melalui revisi KUHP. Nah, bagian yang kedua yang juga di-PR-kan gitu ya di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah tentang aborsi, khususnya pemaksaan aborsi. Berkait dengan ini, kami pertama ingin menegaskan apresiasi bahwa ada upaya untuk menegaskan pelindungan hak bagi korban kekerasan seksual khususnya perkosaan untuk menghentikan kehamilan yang tidak dikehendaki akibat dari perkosaan itu dalam rentang waktu 12 minggu. Nah, harapan kami adalah upaya untuk memberikan pelindungan bagi korban ini bisa diperluas tidak saja bagi tindak perkosaan, tetapi juga bagi tindak-tindak kekerasan seksual lainnya yang memiliki dampak kehamilan yang tidak diinginkan. Dan pembacaan tentang ini tentunya harus juga dipastikan dengan pasal mengenai penelantaran, karena ada pasal tentang penelantaran di mana seorang ibu itu akan dikriminalkan karena menelantarkan anaknya yang baru dilahirkan gitu ya, dengan alasan tidak mau diketahui ataupun dihukum akibat kepemilikan anak. Nah, ini kan jadi sangat penting ya, misalnya dalam kasus seorang korban kekerasan seksual, dia tidak bisa mengakses layanan menghentikan kehamilan, tapi harus melanjutkan kehamilannya, dan kehamilan itu kemudian menimbulkan stigma baru pada dia dan lain-lain. Ini tentunya perlu menjadi perhatian kita. Jadi ada proses harmonisasi yang masih harus kita lakukan. Nah, proses harmonisasi lain yang juga penting adalah terkait dengan pencabulan. Ini tidak masuk dalam 14 isu penting yang sudah dibahas di dalam pertemuan hari Rabu tadi, tetapi membutuhkan perhatian yang lebih spesifik. Yang pertama, untuk pencabulan ini tidak ada definisinya, tetapi juga dia mencampurkan persoalan kesusilaan dengan kekerasan seksual, di mana definisi pencabulan
itu juga termasuk tindakan-tindakan pencabulan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diarahkan kepada anak ataupun dengan menggunakan tipu daya dan dilakukan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya. Nah, saran kami definisi pencabulan serupa ini dipindahkan kepada tindak pidana terhadap tubuh dan dijadikan satu pasal terpisah tentang serangan seksual. Karena ini harus dibedakan dengan tindakan pencabulan lain yang dilakukan satu pihak ya, tanpa kekerasan, tanpa ancaman kekerasan, ataupun dilakukan serta-merta di hadapan publik. Tapi setelah kita memisahkan yang tadi yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya atau pingsan, ataupun dengan menggunakan tipu daya, dan terhadap anak, ini menjadi pasal di dalam tindak pidana terhadap tubuh, tapi pasal yang masih tersisa di dalam pencabulan ini juga harus sangat jelas, dia tidak tumpang tindih dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang mengatur tentang pelecehan seksual baik itu fisik maupun non fisik. Ini akan memudahkan proses penegakan hukum ke depannya. Ini ada sejumlah hal yang ingin disampaikan oleh Komnas Perempuan berkaitan dengan pasal yang ada. Dan satu lagi yang perlu dijelaskan adalah soal pemaksaan aborsi. Pasal ini belum masuk, sekalipun tadi ada penegasan tentang hak untuk menghentikan kehamilan akibat kehamilan tidak dikehendaki akibat perkosaan. Tetapi juga kita perlu memastikan pasal tentang pemaksaan aborsi ini ada supaya pihak-pihak yang menyebabkan atau membuat kondisi bagi perempuan untuk melakukan penghentian kehamilannya ini bisa juga dijangkau oleh hukum. Misalnya saja kita tahu ada pasangan mungkin yang mereka belum menikah, kemudian mereka berjanji kawin gitu ya, tapi kemudian tidak jadi, dia ingkari, kemudian didorong sedemikian rupa agar pihak perempuan menghentikan kehamilannya. Nah, dalam kasus serupa ini pihak laki-lakinya biasanya tidak dapat dijangkau oleh hukum. Ini yang dimaksud dengan pemaksaan aborsi, dan tentunya kita harapkan juga akan diatur di dalam RKUHP. Oke, artinya masih ada sejumlah catatan begitu ya dari kacamata Komnas Perempuan yang masih kemudian belum dilengkapi di dalam RKUHP, draft RKUHP yang kemudian sudah disepakati di tingkat pertama ini begitu, Mbak Yentri? Betul sekali, Mbak. Jadi memang ada beberapa terobosan tadi seperti saya sampaikan terkait dengan perkosaan ataupun penegasan hak perlindungan bagi korbannya, tapi ada beberapa bagian unsur kekerasan seksual yang sebelumnya belum termaksud. Nah, hal lain yang juga harus diperhatikan, harapan kami yang nanti dibahas antara DPR dengan pemerintah adalah memastikan pasal jembatan sehingga pasal-pasal pidana dalam KUHP akan mengacu pada hukum pidana untuk kekerasan seksual yang ada di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Baik itu kekerasan atau tindak pidana yang memang langsung bisa diidentifikasi sebagai tindak kekerasan seksual maupun yang tidak langsung sebetulnya mengarah pada tindak kekerasan seksual. Saya ambil contoh, di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ada pasal mengenai pemaksaan perkawinan. Sementara kita juga bisa membaca di dalam rancangan revisi KUHP ada pasal-pasal mengenai perampasan kemerdekaan yang ditujukan untuk memaksakan seseorang itu berada di dalam kepemilikan dengan menggunakan perkawinan. Nah, pasal ini sebetulnya juga harus mengacu pada hukum acara pidana yang ada di dalam Undang-Undang TPKS agar dia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan juga dukungan pemulihan bagi korban yang lebih optimal. Oke, artinya nanti akan ada tantangan dalam penerapannya kalau kemudian RKUHP ini akhirnya sudah disahkan begitu ya Mbak Yentri. Kalau kemudian bicara soal pasal-pasal, salah satu yang kemudian menjadi diskursus adalah soal bagaimana kemudian pemaksaan tindakan seksual misalnya di dalam pernikahan. Dari kacamata Komnas Perempuan bagaimana pasal ini? Kalau pasalnya sebetulnya dia sudah ada di dalam Undang-Undang Pemaksaan Kekerasan di dalam Rumah Tangga ya. Jadi sebetulnya ini sudah selesai diskusi kita dan di dalam pembahasan yang disampaikan oleh Pak Wamen ini juga sudah diintegrasikan sebagai bentuk harmonisasi yang tentunya diapresiasi oleh Komnas Perempuan.
Oke, tadi juga Mbak Yentri bicara soal pencabulan yang kemudian juga menjadi diskursus publik belakangan ini adalah bagaimana kemudian soal LGBT begitu ya, soal di dalam pasal pencabulan ini. Nah, kalau dari kacamata Komnas Perempuan apakah sudah tepat atau ada yang mungkin perlu diperbaiki? Kalau kita membaca pasal tentang perkosaan dan pencabulan ya, kedua-duanya ini memberikan apa namanya, dari sebuah situasi di mana tindakan kekerasan seksual ini dapat terjadi, baik itu terhadap orang yang berbeda jenis kelamin ataupun sejenis kelamin. Mhm. Dan memang kalau kita lihat kan cabul sebagai sebuah tindakan yang tidak dikehendaki oleh pihak lainnya. Karena itu tadi saya menyampaikan bahwa dia perlu hati-hati sekali agar dia tidak bertumpang tindih dengan pelecehan seksual yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, ini tentunya menjadi sangat penting ya, karena kita juga tidak mau ada overkriminalisasi di dalam rancangan hukum pidana kita. Dan ini kalau soal overkriminalisasi sebagai satu sistem tentunya nanti akan membebani juga ya sistem hukum yang ada, bukan saja dari proses hukum, dari aspek pelaporan, penyidikan, penuntutan sampai persidangannya, tetapi juga di dalam aspek pemasyarakatannya. Yang kita tahu sudah overcrowding dan bahkan bisa menimbulkan banyak persoalan-persoalan baru yang bisa menempatkan Indonesia sebagai negara pihak yang ingin menentang penyiksaan, itu justru dianggap menempatkan orang dalam kondisi yang tidak manusiawi. Oke. Nah, ini tentunya perlu kita hindari. Sementara pada saat yang bersamaan untuk tindakan-tindakan kesusilaan yang normanya juga sebetulnya sangat relatif berbasis pada masyarakat Indonesia yang bineka, kita perlu membayangkan sebuah formulasi yang berbeda dalam pengaturannya yang memungkinkan lembaga pendidikan, lembaga keluarga, lembaga agama itu memainkan peran yang lebih sentral dibandingkan dengan penggunaan penghukuman dan pidana sebagai jalan keluar. Oke, mungkinkah itu terjadi Mbak Yentri overkriminalisasi dengan draft RKUHP yang ada saat ini? Sampai saat ini kekhawatirannya masih tetap ada ya Mbak. Kalau kita menggunakan materi dari tahun 2019, karena sampai sekarang kan yang kita punya semuanya itu rujukannya gitu. Jadi masih tetap ada kekhawatiran tentang overkriminalisasi tersebut. Meskipun sudah ada beberapa perbaikan yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah, misalnya saja yang dari delik umum menjadi delik aduan pada pasal penghinaan terhadap pimpinan negara misalnya. Tetapi juga kita perlu menelusuri lebih lanjut karena waktu itu kan diskusi tentang overkriminalisasi juga ada di banyak tempat. Oke, terakhir kalau begitu. Oke, terakhir Mbak Yentri, Anda melihatnya secara umum begitu, kalau memang draft terakhir belum diterima, secara umum apakah kemudian RKUHP ini bisa memberikan perlindungan yang maksimal, melengkapi aturan-aturan yang sudah ada terhadap keamanan perempuan dan juga menghindari perempuan ataupun juga pihak-pihak korban dari kekerasan seksual? Kalau tadi saya memulai dengan yang pertama kami mengapresiasi ya posisi dari definisi perkosaan dan penempatannya dalam tindak pidana terhadap tubuh, tetapi juga kami masih memiliki catatan tentang penegasan pelindungan hak korban kekerasan seksual yang mengalami dampak kehamilan tidak diinginkan untuk diperluas tidak hanya kepada korban perkosaan tapi juga tindak pidana kekerasan seksual lainnya, serta memastikan adanya pasal-pasal mengenai pemaksaan aborsi terintegrasi di dalamnya, menempatkan pencabulan yang sebetulnya menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun diarahkan terhadap orang yang tidak berdaya, ataupun pingsan, ataupun menggunakan ketimpangan relasi kuasa, termasuk terhadap anak sebagai sebuah tindakan kekerasan seksual lainnya terhadap tubuh, dan juga mengatur agar tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang TPKS dan memastikan bahwa ada pasal jembatan yang mengatur baik itu tindakan-tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diidentifikasi sebagai tindakan kekerasan seksual, termasuk misalnya pemaksaan perkawinan, ini dapat mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jika usulan-usulan ini kemudian diadopsi oleh pihak pemerintah dengan DPR, tentunya kami akan menjadi lebih optimis bahwa rancangan undang-undang ini dapat memberikan perlindungan yang lebih mumpuni untuk mengatasi
persoalan kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan. Baik, kita harapkan tentunya ada perbaikan-perbaikan sehingga RKUHP ini bisa memberikan perlindungan yang maksimal begitu ya bagi perempuan dan juga korban kekerasan seksual. Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam, salam sehat.